Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Wiralodra, masih bersama saya Romidah dalam Mahapedia Podcast yang akan membahas organisasi intrakampus, informasi kegiatan serta aktivitas kemahasiswaan di kampus tercinta Universitas Wiralodra. Nah, pada edisi kali ini masih pada edisi unit kegiatan mahasiswa Universitas Wiralodra. Kali ini kami akan mengundang dari UKM Menwa, Resimen Mahasiswa, yaitu Ketua UKM Menwa beserta dengan anggotanya, beserta dengan rekannya. Nah, namun sebelum itu jangan lupa pantengin live ini sampai akhir sesi karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mahapedia Podcast yang dipersembahkan oleh Friends Varsity. Namun sebelum jauh, kita berkenalan dengan rekan-rekan dari UKM Menwa. Yuk kita simak bersama-sama terlebih dahulu profil dari UKM Menwa melalui tayangan video berikut ini. Halo Kak, selamat malam. Malam. Nah, iya terima kasih ya sudah mau datang di Mahapedia Podcast yang mana pada edisi kali ini akan membahas tentang UKM Menwa, Resimen Mahasiswa Universitas Wiralodra ya. Nah, namun sebelum jauh kita membahas apa itu UKM Menwa dan lain sebagainya, biar kita lebih akrab nih ya, biar Sobat Wiralodra yang di rumah juga bisa kenal. Karena ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu ketua dari UKM Menwa beserta dengan anggotanya. Ya, perkenalkan nama saya Widiawati. Saya dari Fakultas Ekonomi semester 5. Di sini saya sebagai Komandan Menwa Kompi Unwir. Ya, perkenalkan saya Wage Muhammad Rizal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 3. Saya selaku Wakil Komandan. Nanti dengan Kak Widya juga dengan Kak Wage ya. Iya. Nah, Kak Wage dan Kak Widya nih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kuliahnya gimana kuliahnya? Apa sudah mulai tatap muka atau masih daring? Ya, udah 90%. Tatap muka ya? Iya, tatap muka. Ya. Oke. Berbicara tentang UKM Menwa, Resimen Mahasiswa Universitas Wiralodra, bisa diceritakan bagaimana sejarah perjalanan dari UKM Menwa itu sendiri, kapan berdirinya dan awal mula UKM Menwa ini digagas oleh siapa? Ya, sebelum kita lebih jauh
siapa pendirinya, kita jelasin dulu ya, apa sih itu Menwa kan? Iya, boleh. Nah, sebenarnya resimen mahasiswa itu yang sering disebut dengan Menwa itu yaitu salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan ya untuk mempertahankan KRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan negara atau disebut dengan Sishan Kamrata. Menwa juga salah satu komponen cadangan warga negara yang diberikan pelatihan militer yaitu mahasiswa, di mana Menwa juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain. Dan Menwa juga berada langsung di bawah rektoriat atau rektorat. Ketika Menwa dilantik, Menwa itu memiliki 5 janji atau sering disebut dengan Panca Dharma Satya. Di situ kita memiliki janji sebagai anggota. Nah, Menwa juga memiliki semboyan, yaitu semboyannya Widya Casrena Dharmasida. Oke, lanjut. Penyempurnaan pengabdian, ilmu pengetahuan, dan ilmu keprajuritan. Itu artinya. Itu Dan berikutnya ya, iya. sejarah Menwa secara umum itu awalnya dari tercetusnya Trikora, karena Jawa Barat di Jawa Barat itu berdasarkan SKB 3 Menteri didirikan Menwa pertama kali tahun 1961. Nah, kalau di Unwir sendiri Menwa itu berdiri tahun 1990 berdasarkan SK Komando Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat tentunya. Dan angkatan pertama itu ada yang beberapa bekerja di Sivitas Akademika Unwir. Berikutnya. Iya. Nah, kalau dari UKM Menwa itu digagas oleh siapa UKM Menwa Universitas Wiralodra? UKM Menwa digagas. Jadi berdasar awalnya ya. Oke. Awalnya itu di lingkungan kampus itu membutuhkan petugas upacara, karena saat itu kampus kan pasti ada upacara setiap tanggal 17 setiap bulannya itu ada upacara kesadaran nasional. Setiap bulan di Unwir sendiri itu. Jadi karena nggak ada petugas yang terlatih, jadi kita digagas untuk didirikan sebuah UKM. UKM ini berdiri pada tahun 1990 itu pertama kali berdiri. Ya, digagas oleh senior lah yang sebelumnya. Berarti penggagas dari UKM Menwa itu sendiri dari mahasiswa Universitas Wiralodra sendiri ya. Iya. Ada Pak Apung sama Pak Misdianto, senior kami dan alumni. Oke. Selanjutnya untuk UKM Menwa itu sendiri mempunyai berapa divisi? Nah, sebelumnya di Menwa itu nggak ada divisi ya Mbak. Masuknya kayak kita tuh cuman pembagian tugas dan semuanya sama di anggota Menwa tuh nggak ada per divisi, cuman tanggung jawabnya aja yang berbeda gitu. Mbak Widya sebagai komandan kompi, terus ada wakil komandan, terus ada staff yang pertama staff 1, staff sampai 5 staff, dan yang terakhir itu provos gitu. Jadi ada pembagian tugasnya masing-masing. Ada misalkan administrasi, ada bagian staff intel, ada personalia, semuanya ada. Oke, berarti berbeda dengan UKM yang lainnya ya. Kalau khusus untuk UKM Menwa itu sendiri, divisi itu tidak ya, sebutannya bukan divisi ya, akan tetapi bagaimana seorang mahasiswa tersebut berperan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Menwa ya. Nah, untuk kegiatan yang paling banyak diminati oleh mahasiswa Universitas Wiralodra itu kegiatan apa saja? Nah, sebenarnya kita itu punya banyak program ya Mbak. Nah, biasanya yang paling diminati atau sering kita lakukan kegiatannya, yang pertama itu Forlempika dan yang kedua itu Hirbak. Nah, Forlempika sendiri itu Federasi Olahraga Lempar Pisau dan Kapak. Dimana olahraga ini juga sedang naik daun ya Mbak, lagi diusahakan udah menjadi cabang olahraga yang dilombakan secara nasional. Terus yang kedua itu Hirbak, yaitu mahir menembak. Kita juga biasanya mengadakan menembak itu minimal 6 bulan sekali. Nah, untuk program latihannya itu seperti apa jadwal latihan dari UKM Menwa itu sendiri? Jadwal latihan
Nah, untuk jadwal latihan sendiri sih kita itu biasanya dilaksanakan pada hari Jumat ya, Mbak. Oke. Kayak kita tuh rapat dan kegiatan itu pada hari Jumat. Jadi seminggu itu cuma sekali kita latihan itu. Iya sih. Waktu yang kita gunakan itu sebisa mungkin berkualitas gitu. Nah, mengingat pandemi ya, selama pandemi ini ada nggak sih kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh UKM Menwa atau program kerja gitu, program kerja selama pandemi ini? Nah, kemarin itu sebenarnya kita tuh udah ada kegiatan kayak untuk Forlembika sendiri kan. Terus karena adanya corona sendiri kan jadi terundur-undur terus kan, Mbak. Sampai 3 bulan terundur, akhirnya kita laksanakan ketika corona juga sudah mereda. Kemarin kita bisa ngelaksanain Forlembika dan Bansos, dan kita sih coming soon akan mengadakan kegiatan menembak. Oke, berarti selama pandemi itu sudah direncanakan ya program kerja dan tetap dilaksanakan ya. Nah, itu kegiatan tadi kan ada 2 kegiatan ya. Iya. Bisa dijelaskan itu kegiatan dari tadi apa? Yang pertama itu? Forlembika sama Iya, Hirbak. itu seperti apa kegiatannya? Forlembika sendiri tuh kegiatannya kita itu ya olahraga menggunakan pisau dan ada sasarannya. Nah, kita juga sebelum latihan itu kita dilatih dulu, dikasih tahu dulu caranya gimana, terus gimana untuk bisa melemparnya gitu kan. Kita juga udah ada sarananya, tinggal kita laksanain aja kegiatannya. Terus yang kedua itu kan menembak akan dijelaskan oleh Pak Wage. Jadi kalau hirbak itu ada tingkatan-tingkatannya sih. Kayak misalkan yang pertama kan didapatkan ilmunya tuh dari pendidikan dasar. Nah, berikutnya itu ada refreshing, namanya refreshing yang menembak menggunakan senjata M16 atau SS gitu, tergantung dari lembaga yang mengadakannya, kayak misalkan Skomen atau kan dari Brimob atau dari Kodim tersendiri itu. Oke. Itu kegiatan tahunan apa? Kalau sesuai jadwal setahun 2 kali setiap 6 bulan. Oke. Berarti tahunan ya termasuknya ya. Oke. Pasti banyak juga ya Sobat Wiralodra yang di rumah ini penasaran gitu. Gimana sih caranya biar bisa bergabung bersama UKM Menwa Universitas Wiralodra? Jadi yang pertama itu syarat untuk mendaftar Menwa itu yang pertama harus mahasiswa aktif, yang pasti. Terus warga negara Indonesia. Yang kedua. Jadi persyaratannya cuma KTP sama KTM. Terus kita isi formulir pendaftaran, kita masuk. Terus kita belum dapat pembaretan. Oke. Untuk mendapatkan baret ini kita harus pendidikan atau biasa disebutnya Diksarmil, Diksar militer. Nah, sebelum Diksarmil itu kita adakan pembinaan dulu di sini. Kita latih dasar-dasar kemiliteran di lingkup kampus terlebih dahulu dan pembinaan fisik agar mental dan fisiknya kuat sebelum diberangkatkan. Soalnya kita di sana dididik langsung oleh Rindam 3 Siliwangi, tepatnya di Dodik Secata Pangalengan, lembaga pendidikan tempat kita ditempa dan didik untuk menjadi resimen mahasiswa. Terus kita dibaretkan memakai baret pertama itu pada saat itu pendidikan dasar kemiliteran. Nah, itu terus itu kan kalau udah dapat baret itu udah pasti otomatis masuk anggota Menwa nasional. Sudah dikatakan bergabung ya dengan UKM Menwa. Nah, sampai sekarang masih dibuka pendaftarannya? Oh, masih untuk masih mahasiswa baru, mahasiswa lama semester 1, 3, 5 bergabung boleh. Kapanpun bisa. Kontak personnya nanti ada. Iya. Di belakang. Menyusul ya. Iya. Oke. Nah, ini yang paling menarik ya. Bisa dikasih tahu kepada Sobat Wiralodra yang di rumah, kenapa sih harus bergabung bersama UKM Menwa? Nah, sebenarnya sih di UKM kami itu diajarkan tentang kedisiplinan. Yang paling utama itu kami itu diajarkan untuk disiplin waktu, disiplin untuk berkegiatan, semuanya kita itu harus diatur. Itu yang poin pertama. Yang kedua, nggak semua UKM itu dapat pendidikan militer.
Dimana kita juga banyak kursus, banyak hal yang kita dapat dari Menwa itu nggak ada di UKM lain. Kayak misalkan survival, kita terjun payung gitu kan, terus menembak juga gitu kan, itu kan nggak semua UKM ada gitu. Nah dari kita itu dapat pengalamannya, setidaknya walaupun kita tidak mendaftar menjadi pengabdi negara, kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Itu yang poin yang paling penting, nggak bisa didapetin dari UKM lain. Berarti yang paling menarik dari UKM Iya. Menwa ya. Nah, jadi untuk Sobat Wiralodra yang di rumah, gimana caranya biar bisa bergabung bersama UKM Menwa itu tidak melihat itu mahasiswa baru atau yang baru semester 1, tapi dibuka juga untuk semester 1, 3, 5 ya bisa Iya, bergabung ya. bisa. Nah, itu untuk pendaftarannya dibuka setiap saat ya, bisa kapan aja ya berarti ya. Biar bisa dikepoin oleh Sobat Wiralodra yang di rumah nih, bisa dikasih tahu sosial medianya untuk Ya. informasi lebih lanjut terkait UKM Menwa. Oke. Menwa sendiri itu punya IG. Oke. IG namanya @menwa_unwir. Kalian boleh buka itu @menwa_unwir. Nanti kalian lihat ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, apa aja yang dilaksanakan gitu. Di sini bisa disampaikan juga closing statement nih, baik itu dari ketua UKM Menwa atau rekan. Oh iya, izin mau menambahkan. Tadi Oke, boleh. ada, jadi perbedaannya kita kan ada pendidikannya nih. Pendidikannya kita mempunyai jenjang pendidikan. Untuk mendapatkan brevet ini kita harus mengikuti pendidikan. Pendidikan yang pertama itu yang wajib itu Diksar untuk yang dasar. Terus berikutnya itu ada Suskalak. Suskalak itu kursus kader pelaksana kita, jadi di sana dilatih sebagai komando latihan. Terus berikutnya itu ada Suskapin, kursus kader pimpinan. Lembaga pendidikannya ini beda-beda. Suskalak Diksar di mana, Suskalak di mana, Suskapin di mana, gitu biasanya beda-beda. Nah, Suskapin itu kursus kader pimpinan. Lebih tepatnya kita dididik penyetaraan perwira gitu. Karena kita juga punya jenjang, kalau misalkan daftar perwira karir itu bisa dicek sertifikat kita bisa sebagai pertimbangan untuk penerimaan perwira karir. TNI AD ataupun IPSS Polri. Oke, terima kasih. Mungkin itu closing statement dari rekan dari UKM Menwa ya. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Widya ya, selaku ketua UKM Menwa, juga dengan Kak Wage selaku wakil ya. Iya, wakil wakil dari ketua dari UKM Menwa. Oke. Ini merupakan sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Wiralodra yang di rumah. Karena akan ada hadiah menarik untuk satu orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Mahapedia Podcast pada sesi UKM Menwa, Resimen Mahasiswa Universitas Wiralodra yang dipersembahkan oleh Friends Versity. Nah, untuk pertanyaannya yaitu sebutkan jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh UKM Menwa. Nah, untuk jawabannya bisa dijawab melalui kolom komentar pada postingan @unwir. Jangan lupa follow juga Instagram @unwir dan subscribe YouTube Universitas Wiralodra Indramayu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.